harinya Yesus dambaan hatiku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus dambaan hatiku, indahlah harinya Yesus dambaan hatiku. Oke, baik ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi yang baru bergabung semuanya. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat. Ya, puji Tuhan, saudara-saudaraku. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Betapa indah harinya di saat Engkau datang untuk mengangkat kami di awan-awan yang permai, bersukacita selamanya. Selama kami di dunia ini Tuhan, kami rindu supaya hidup kami persembahkan untuk memuliakan nama-Mu semata. Dan pagi hari ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami persembahkan hidup kami memuliakan Engkau Bapa di surga. Dan terima kasih Tuhan untuk semangat yang selalu terjaga dari saudara-saudara kami yang terus bisa mendatangkan diri mereka. Kami sangat menghargai semuanya dan Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang begitu bersemangat beribadah di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih kepada hambanya Pak Pendeta Pardosi yang sudah membawa kita dalam puji-pujian yang begitu indah dan bersemangat di pagi hari yang indah ini. Baiklah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, senang sekali pada pagi hari ini saya menyapa kita semua dan terlebih lagi firman Tuhan yang terus menyirami, menumbuhkan ya kehidupan iman kita bersama dari Galatia pasal 1. Ya, mari saudara-saudaraku, Galatia pasal 1. Ya, terima kasih untuk semuanya. Semangatnya Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal 1 kembali kita membaca. Dan kita masuk pada bagian masih di bagian ayat 1 sampai ayatnya yang kelima ya. Dan kita secara perlahan-lahan akan melihat progres kemajuan di dalam pemahaman kita terhadap firman Allah. Sangat luar biasa. Ya, selamat pagi juga untuk saudara kami dari Manado yang selalu setia mengikuti, saudara kami Rivo. Ya, terima kasih atas semangatnya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita dengarkan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena segala dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari
ayat-ayat firman Tuhan dari pembacaan kita ini, saya memberikan judul ya, yaitu Injil Paulus adalah Injil yang sempurna. Sekali lagi, Injil Paulus atau Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah Injil yang sempurna. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat luar biasa ya, sangat istimewa kita mempunyai berita sukacita yang sempurna. Ya, di dunia ini Bapak Ibu Saudara tidak ada yang sempurna. Banyak berita hoax, banyak berita yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan, dan banyak juga berita yang menyakitkan hati, banyak berita yang mengecewakan, dan macam-macam. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita mempunyai berita kabar baik yang sempurna. Nah, ini yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh semua orang ya, supaya bisa memahami dengan baik arah kehidupan kita itu sebenarnya kemana yang terbaik yang Tuhan sediakan. Amin. Dan itu hanya bisa kita temukan di dalam Alkitab firman Tuhan, tidak ada di tempat lain. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama-tama yang harus Bapak Ibu Saudara pahami dengan baik di awal penjelasan firman Tuhan ini adalah bahwa beberapa kali saya sudah sampaikan ketika kita membahas 3 pasal yang sangat utama di dalam kitab Roma beberapa waktu lalu. Ya, hampir ternyata saya kemarin menyampaikan 72 episode, ternyata lebih dari 80 episode kita membahas dari 3 pasal kitab Roma, pasal 9, 10, 11 itu ya. Saya sudah sampaikan di situ beberapa kali bahwa ya berbeda panggilan kerasulan 12 murid Yesus yang menerima kabar baik dari Tuhan Yesus yang sama. Ya, Tuhannya bukan berbeda ya, tapi pesannya yang berbeda. Tuhannya satu, yaitu Yesus Kristus, ya, tapi pesannya itu berbeda. Dan saya sudah sampaikan, ya, ketika Tuhan Yesus memerintahkan 12 muridnya untuk pergi memberitakan Injil kepada siapa? Kepada bangsa Israel, bangsa pilihan. Ya, mereka menerima Injil atau kabar baik, yaitu mereka memberitakan berita kabar baik ya tentang kerajaan sorga sudah dekat. Tapi berita yang mereka sampaikan itu belumlah berita yang sudah ditebus, yang sudah melalui pengampunan yang sempurna oleh darah Kristus ya. Nanti sesudah Tuhan Yesus memanggil Rasul Paulus, baru berita yang sempurna, yaitu penebusan segala dosa, pengampunan oleh darah Kristus, barulah disampaikan kepada semua umat manusia melalui Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan itu yang kita terima saat ini, bahwa ya hidup kita sudah ditebus, ya sudah disucikan, bukan dengan hal-hal yang sifatnya sementara, atau bukan dengan ditebus bukan dengan emas, dengan perak atau batu permata, tapi ini adalah ditebus dengan darah Tuhan, ya, darah Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat yang sempurna. Maka ya, berita yang kita lihat tadi di awal saja, di awal ayat 1 ini, Paulus langsung menekankan ya tentang panggilannya, ya, panggilan dia sebagai rasul itu adalah dikatakan di ayat 1 tadi, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Rasul Paulus di sini langsung mengidentifikasikan
Ya, Rasul Paulus di sini langsung menghubungkan berita sukacita yang dia bawa adalah berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena disitulah inti kehidupan kita, inti daripada makna sentral daripada kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan adalah apabila terhubung dengan pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, yaitu kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya, di mana hidup kita adalah hidup yang kita peroleh, ya, yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus, yaitu hidup kebangkitannya yang kekal. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita melihat di sini sebuah kepastian, ya, sebagai pusat daripada pemberitaan daripada Rasul Paulus di situ. Beritanya didasarkan pada kesempurnaan. Lagi beritanya, ya, pemberitaannya didasarkan, difokuskan, ya, dipusatkan kepada berita kesempurnaan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kesempurnaan yang bagaimana? Saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 15. Ya, 1 Korintus pasal 15 saya akan membacakan, ya, kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini adalah berkat yang terbesar yang pernah dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia, dan berbahagialah setiap orang yang sudah mengalaminya. Ya, Bapak Ibu Saudara, di 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, saudara-saudaraku bisa mendengarkan dengan baik. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena segala dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, karena segala dosa kita, ya, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak menerima berita hal-hal yang lain. Ya, dia tidak menerima wahyu tentang hal-hal yang lain, ya, di luar daripada berita tentang Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, untuk segala dosa kita, dan dia bahwa ia sudah dikuburkan dan ia juga sudah bangkit dari antara orang mati. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah berita yang paling dahsyat yang mengubahkan dunia, yang dapat mengubah hidup kita dari kehidupan yang lama masuk ke dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup bersama-sama dengan Kristus dalam kehidupan yang kekal. Saya sudah sampaikan beberapa kali Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ketika 12 murid Yesus menerima berita Injil, berita kabar baik, mereka bukan menyampaikan tentang Yesus Kristus sudah mati mengampuni segala dosa kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Sehingga kita tahu bahwa mereka menyampaikan berita kabar baik sesuai dengan perjanjian, covenant, ya, perjanjian daripada Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Tuhan menjanjikan kepada mereka sebuah negeri yang berlimpah susu dan madu, yaitu tanah Kanaan, dan mereka akan diberkati oleh Tuhan di sana sebagai tanah warisan untuk mereka, dan itu adalah milik mereka selama-lamanya di bumi ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi hal yang sangat berbeda di dalam hal bagaimana mereka mempunyai sebuah berita untuk diimani, dipercayai oleh para pendengar mereka. Nah, untuk kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah merupakan kesaksian yang terus-menerus disampaikan oleh Rasul Paulus
sejak dia percaya kepada Yesus dan konsisten, ya, dan konsisten, konsekuen, dan secara berkelanjutan, Bapak Ibu Saudara, biar badai menerpa, ya, biar apapun tantangannya, persoalannya, ancamannya, dan apapun yang menghalangi, ya, Bapak Ibu Saudara, yang menerjang semangat daripada Paulus memberitakan Injil kasih karunia Allah ini, Bapak Ibu Saudara, dia sudah menaruh harga. Di awal dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis finish, garis akhir, yaitu menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadaku untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati karena mengampuni, menebus segala dosa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah orang-orang Yahudi sangat membenci, ya, sangat membenci Rasul Paulus, karena dengan pemberitaan Yesus mati disalibkan itu, Bapak Ibu Saudara, maka Paulus menyampaikan suatu gerakan yang sangat dahsyat untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus Yesus, dan banyak orang yang iri hati, banyak orang yang membenci, dan bahkan ingin membunuh Rasul Paulus agar berita ini, ya, supaya berita kabar sukacita ini berhenti. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi apakah itu bisa berhasil dari orang-orang yang tidak mengenal Allah? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan selalu menyertai berita yang indah dan berita yang mulia ini. Mari kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 13, ya. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13. Saya akan membacakan, ya, untuk kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus bisa mendengarkan dengan baik, ya. Jadi Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakan, saudara-saudaraku boleh mendengarkan dengan baik, ya. Ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat, maksudnya meninggal dunia, dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan, kepada kematian secara fisik, maksudnya bukan kebinasaan di lautan api neraka, tidak, ya. Kebinasaan itu tidak selalu di dalam lautan api neraka, tetapi kebinasaan itu bisa juga berbicara kematian secara fisik, ya. Nah, ayat 37, tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Maksudnya bahwa Yesus hanya 3 hari saja di dalam kubur, ya, tapi maut tidak dapat menahan dia, ya, untuk lebih lama lagi. Karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan hidup selamanya. Ya, tidak seperti Daud dan juga semua orang yang mati, ya, mereka masih ada di dalam kubur secara fisik. Ayat 37, tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Yesuslah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan segala dosa. Nah, ini jadi terus yang digempur oleh Paulus adalah dalam pemberitaannya tentang berita yang sempurna, yaitu pengampunan segala dosa. Fokus dia ke situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang terus berita yang disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Ayat 39. Ya, 39. Dan di dalam Yesuslah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa, dari hukum Taurat. Nah, itulah makanya orang Yahudi selalu terkaget-kaget mereka semua, Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka selalu terkaget-kaget, terheran-heran, apa ini yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini, bahwa manusia memperoleh pengampunan dosa tanpa melakukan hukum Taurat. Apa ini, ya? Berita dari mana ini? Begitu, ya. Jadi mereka terus mengejar
Paulus dan ingin menghentikan supaya mulutnya Paulus terkatup dan jangan lagi menyampaikan berita tentang pengampunan segala dosa yang dilakukan oleh Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di situ sekali lagi bahwa pesan daripada Tuhan kepada Rasul Paulus adalah sampaikanlah berita yang sempurna itu, ya. Karena Bapak Ibu Saudara, hidup kita di dunia ini adalah hidup yang bercacat, hidup yang penuh dengan bermacam-macam kerusakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak usah banyak menjelaskan itu lagi. Kita sudah tahu semuanya itu, ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam lingkungan kita, dalam kehidupan bahkan berbangsa dan negara, ya rusak, ya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang sempurna, tidak ada sama sekali. Tidak ada yang ideal, ya seperti yang Tuhan kehendaki. Dan semua manusia menjalankan keinginan menurut kehendaknya masing-masing. Tapi kita mempunyai satu fokus dalam kehidupan, berita yang sempurna, yaitu di mana Tuhan sangat mengasihi kita, tidak tanggung-tanggung. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya Tuhan mengasihi kita tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu Saudara, dengan kasih yang sempurna dan ditebus dengan darah yang suci, darah yang mahal, bahkan dengan nyawanya sendiri, ya ditukarkan untuk menggantikan kehidupan kita yang berdosa, supaya sekarang kita memiliki hidup yang sempurna di dalam Kristus Yesus, di mana Dia telah terlebih dahulu menyelesaikan segala persoalan kita, dan Dia menebus hidup kita dari segala keburukan, dari segala kekurangan, segala kesalahan, segala kekecewaan, dan segala hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Yesus Kristus rela menanggung semuanya itu demi kita, supaya kita memperoleh keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kembali lagi saya mengajak kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10, ya. Bapak Ibu Saudara, ya, Roma pasal 6 ayat 10, saya kembali membaca agar Bapak Ibu Saudara bisa lebih diteguhkan lagi imannya, ya, tentang berita yang sempurna ini. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Ya, dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab kematiannya, kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi penebusan, ya, akan dosa-dosa kita itu dilakukan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus satu kali, tidak berkali-kali, Bapak Ibu Saudara. Ya, satu kali dan untuk selama-lamanya. Ya, itu yang dikatakan firman Tuhan, bukan berkali-kali, berulang-ulang seperti pada masa Perjanjian Lama, di mana para imam, orang-orang percaya zaman dulu, itu mereka selalu mengulang-ulang, ya, dengan mempersembahkan korban domba. Mereka selalu mengulang-ulang terus, Bapak Ibu Saudara, untuk mengharapkan pengampunan dari Tuhan. Tidak begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, cara Tuhan mengampuni manusia saat ini adalah berdasarkan kasih karunia-Nya, yaitu atas kematian Kristus dan kebangkitannya, semua dosa sudah selesai. Amin. Ya, manusia saja yang tidak percaya, sehingga dia harus masih berusaha supaya dosa-dosanya diampuni. Caranya bagaimana? Dengan usaha apa? Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, Tuhan sudah melakukannya dengan sempurna. Kita tinggal percaya dan menerimanya. Ya, maka ketika kita percaya, dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, di Efesus 1 ayat 13, ketika kamu percaya, dimeteraikan, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan dari segala sesuatu yang disediakan oleh Allah bagi masa depan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi saya mengajak kita
melihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Efesus pasal 1, ya, saya membacakan, Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan, ya. Efesus 1 ayat 7 dikatakan demikian, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa. Ya, memang di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara sering tidak membedakan kata yang bentuk jamak dan tunggal. Ya, kalau di sini dikatakan pengampunan dosa kita, seolah-olah bentuk tunggal. Tapi di dalam Alkitab kalau kita lihat yang berbahasa Inggris, itu jelas bentuknya jamak, artinya bahwa pengampunan dosa itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan sebagian, tapi mencakup seluruhnya dosa kita oleh darah Kristus telah diampuninya dan kita beroleh kasih karunia. Itulah namanya pemberian yang cuma-cuma diberikan oleh Allah kepada kita setiap orang yang percaya. Jadi di situ dikatakan di ayat 7 tadi, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mempunyai, ya, satu tempat mempunyai kasih karunia, kekayaan kasih karunia, di mana itu adalah tempat pengampunan akan segala dosa kita, karunia akan segala dosa kita, dan kita memperoleh kekayaan itu karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan itu mempunyai banyak kekayaan, bermacam-macam kekayaan daripada Allah itu, Tuhan itu, ya. Dia sangat kaya di dalam perkataan-perkataannya, firman-Nya, sehingga dia menjadikan langit dan bumi serta isinya, ya. Dia mempunyai kekayaan di dalam mujizat-mujizatnya, sehingga banyak orang yang disembuhkan dari sakit penyakit. Dia mempunyai kekayaan di dalam kuasanya membelah Laut Merah ketika bangsa Israel, ya, di dalam ketakutan Tuhan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Banyak sekali kekayaan daripada Allah itu. Dia mempunyai kekayaan di mana Tuhan memelihara hidup kita dan tidak membiarkan kita ketakutan menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kehidupan kita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ada satu kekayaan kasih karunia Allah yang disediakan, ya, yang perlu dimiliki oleh setiap orang supaya hidup setiap orang yang percaya kepadanya, ya, mereka berada di dalam kesempurnaan, ya, Bapak Ibu Saudara, supaya setiap orang yang percaya berada di posisi yang sempurna di hadapan Allah. Dan itu pasti bukan karena perbuatan, dan itu pasti bukan karena usaha, dan itu pasti bukan karena perjuangan manusia. Tidak ada perjuangan manusia yang bisa mencapai titik kesempurnaan, Bapak Ibu Saudara. Hanya karena iman kepada darah Kristus yang sudah tertumpah di atas kayu salib, disitulah kita bisa sampai kepada tingkat di mana kita melihat diri kita sudah sempurna di dalam Kristus Yesus. Ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, beberapa kali saya sampaikan dan firman Tuhan mengatakan bahwa identitas kita, ya, identitas kita di dalam Kristus, kita mempunyai hidup yang sempurna bersama-sama dengan Yesus. Bukan hidup yang bercacat, Bapak Ibu Saudara, ya. Hidup yang kita jalani di dunia ini untuk sementara ini. Ya, terkadang kita salah, terkadang kita keliru, Bapak Ibu Saudara. Ya, terkadang kita juga bisa mengecewakan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, apabila kita menyadari bahwa di dalam Kristus kita mempunyai hidup yang sempurna, maka kita bisa melihat kekayaan kasih karunia Allah, belas kasihannya kepada kita, bahwa Dia senantiasa mengasihi kita,
dan Dia memanggil kita untuk terus memuliakan Dia, hidup di dalam kebenarannya untuk selama-lamanya. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sangat luar biasa. Maka kita akan lihat satu bagian lagi sebelum kita masuk pada bagian penutup. Di dalam Kolose pasal 2 dulu ya. Kolose pasal 2, kembali lagi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, begitu banyak fakta, begitu banyak hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini berkaitan dengan ya bagaimana cara dia mengkomunikasikan, ya, bagaimana dia mendelivery akan berita yang sempurna ini kepada setiap jemaat, kepada setiap orang yang dijumpainya. Di dalam surat-suratnya, dia selalu menekankan tentang berita yang sempurna ini. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan. Saudara-saudaraku semua bisa mendengarkan, menyimak dengan baik. Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Kamu juga, kamu maksudnya di sini kita, ya, kita bangsa-bangsa lain. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya hidup kita berfungsi di hadapan Allah, maka kita terlebih dahulu dihidupkan, ya, dibangkitkan. Karena dikatakan bahwa ya setiap orang ya telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua orang sudah berdosa dan upah dosa adalah maut, ya. Jadi kita dulu adalah orang yang mati karena dosa. Tapi sekarang kita sudah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Kita bukan manusia yang pasif, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan manusia yang orang yang hidup melantur, tidak jelas tujuannya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan sudah menetapkan, men-setting kehidupan kita, ya Bapak Ibu Saudara, karena Dia sudah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Yesus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran dan dosa kita, ya. Ayatnya yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara hukuman yang mengancam kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia sering menakut-nakuti. Ya, dunia sering menakut-nakuti, melakukan hal-hal yang membuat supaya manusia itu menjadi kecewa, menjadi kecut, ya, menjadi mundur, ya, menjadi lemah dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan itu adalah keinginan daripada iblis, keinginan daripada setan, ya. Dia memperhadapkan kita kepada berbagai masalah-masalah, persoalan dalam kehidupan supaya apa? Bapak Ibu Saudara, supaya kita mundur dari kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan sudah banyak orang juga yang akhirnya jatuh, banyak orang juga Bapak Ibu Saudara akhirnya tidak mempunyai pengharapan lagi, dan banyak orang yang akhirnya tidak mau setia lagi kepada Tuhan karena mereka kecewa dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam berita yang sempurna ini tidak ada kekecewaan. Amin. Paulus selalu mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kamu di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka segala persoalan yang menghalangi kita untuk menikmati persekutuan kita dengan Tuhan itu sudah selesai dikerjakan, dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Sekarang kita masuk di dalam rencananya untuk hidup bersama-sama dengan Kristus dan merasakan panggilannya, yaitu kita hidup di dalam kekayaan kasih karunia-Nya, di mana kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menempatkan hidup kita di dalam kehidupan yang sempurna bersama-sama dengan Dia.
Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, kemenangan di dalam kehidupan kita ini bahkan lebih daripada pemenang, itulah yang dijanjikan oleh Allah bagi kita bersama-sama dengan Dia di dalam persekutuan kita, persekutuan yang benar dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, maka kita masuk pada kesimpulan daripada firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Maka saya mengajak kita kembali ke kitab Galatia. Kitab Galatia pasal 1, Bapak Ibu Saudara, kita sangat fokus kepada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang berita yang sempurna ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di dalam ayatnya yang ke-6, saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan dengan baik. Kenapa begitu ditekankan? Begitu Rasul Paulus sangat menekankan, ya, dengan tegas tentang berita yang sempurna ini. Kabar keselamatan ini tidak boleh ditukar dengan apapun, ya Bapak Ibu Saudara, sebab mengandung konsekuensi. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-6, saya baca ya. Dikatakan di situ, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya, ini Rasul Paulus menjadi kecewa dengan sikap daripada jemaat Galatia ini. Kita baca lagi ayatnya yang ke-7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan, yang mengkhotbahkan, ya, yang menyampaikan, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah sesuatu yang sangat serius dan Bapak Ibu Saudara beresiko. Ya, resikonya apa? Resikonya adalah kebinasaan, kematian, kehidupan yang binasa di dalam lautan api neraka kalau orang tidak tahu bahwa segala dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sehingga berita yang sempurna ini, berita keselamatan kasih karunia ini harus kita sampaikan kepada semua orang secara konsisten dan terus kita kerjakan, kita lakukan, karena banyak jiwa ya yang haus, yang rindu untuk menerima pekerjaan Allah yang sempurna ini. Ini adalah kuasa yang menghidupkan orang mati, maka kita harus memberitakannya kepada semua orang secara konsisten, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan memperlengkapi kita. Paulus telah mengatakan berkali-kali, ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita syukuri pada pagi hari ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang berada di dalam ruangan Zoom meeting kita maupun yang mengikuti dari live streaming Facebook. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan semua tugas tanggung jawab kita dengan satu keyakinan yang besar bahwa di dalam Kristus Yesus kita telah memiliki segala yang sempurna, dan kita percaya Tuhan yang setia senantiasa memimpin hidup kita untuk merasakan
mengalami seluruh kehendak-Nya bagi kita. Jangan khawatir, karena Tuhan Yesus berkuasa untuk memelihara hidup kita di dalam kesempurnaan yang telah dikaruniakan-Nya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah membimbing kami, Engkau telah membawa kami kepada berita sukacita, berita yang murni, berita yang menggelorakan jiwa, roh, dan bahkan raga kami untuk selalu bersemangat untuk menyambut hari-hari baik yang Tuhan karuniakan bagi kami, melakukan segala kehendak-Mu ya Bapa di surga. Itu adalah kerinduan kami, dan kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan kuasa-Mu akan memampukan kami melewati segala persoalan kehidupan. Di dalam Kristus kami telah memperoleh kemenangan itu untuk selama-lamanya. Dimuliakan nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, saya kembalikan pada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, shalom semuanya. Ya, salam kudus buat kita semua. Terima kasih. Selamat pagi.